Tapi menurut gue pribadi, jangan deh. Lebih baik kalian jangan menggunakan aplikasi tersebut untuk trading. Hayo, what's up guys? Welcome back with me di channel Jerry DK Setiawan. Apa kabar nih subscriber gue? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun di tengah pandemi sekarang ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dihindarkan dari wabah virus corona. Oke guys, di video kali ini gue akan sharing pengalaman gue setelah menggunakan salah satu aplikasi yang katanya trading ya guys ya. Nah, aplikasinya apa? Mungkin kalian akan tahu di thumbnail video ini, guys. Jadi siapa tahu nih di antara kalian ada yang berniat ingin menggunakan ataupun juga ingin trading di aplikasi tersebut. Saran gue mending tonton video ini sampai dengan selesai karena informasinya penting banget untuk kalian ketahui ya. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu ya guys ya. Karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe, kalian akan mendukung gue untuk terus memberikan video-video yang bermanfaat ataupun juga informasi-informasi yang menarik di masa yang akan datang untuk seterusnya ya. Seperti biasa gue kasih waktu 5 detik, 5, 4, 3, 2, 1. So, thank you banget guys buat kalian yang sudah subscribe. Langsung aja kita masuk ke informasinya. Enjoy. Oke guys, mungkin gue mau disclaimer dulu ya. Gue bikin video ini bukan bermaksud untuk menggiring opini kalian yang nonton untuk tidak menggunakan aplikasi tersebut. Atau juga bukan bermaksud untuk mematahkan semangat kalian yang kepengen banget trading sekarang ya, bukan seperti itu. Gue cuma mau ngasih tahu aja apa sih yang gue dapetin setelah menggunakan ataupun juga trading di aplikasi tersebut ya. Jadi jangan salah paham, oke? Jadi gini guys, sebenarnya gue udah lama ya, udah lama berkecimpung di dunia persahaman ya, tapi bukan di aplikasi tersebut ya, di aplikasi yang memang legal ya, yang memang banyak orang gunakan dan terpercaya. Dan sebelum gue menggunakan aplikasi yang katanya trading ini, itu sebenarnya gue juga sudah cari informasi ya mengenai kebenarannya. Dan dari apa yang gue cari memang kebanyakan isu yang gue dapetin adalah isu-isu yang negatif ataupun juga komentar-komentar yang negatif. Dan pada saat itu gue sama sekali tidak ingin menggunakan aplikasi tersebut ya. Nah, singkat cerita, gue punya teman nih guys, gue punya teman yang juga hobi hobi main saham ataupun juga hobi trading di saham seperti gue, dan dia cerita pengalaman dia setelah menggunakan aplikasi itu. Aplikasi yang awalnya bi akhirnya mo ya. Dan ya dia banyak cerita lah sama gue tentang bagaimana dia trading di sana, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Dan pada saat itu persepsi gue tentang aplikasi tersebut sedikit berubah ya, yang awalnya persepsi negatif menjadi persepsi yang sedikit positif ya. Dan jujur gue itu orang yang sangat-sangat penasaran banget ya. Gue kepengen tahu sendiri, gue kepengen coba apa sih, apa benar gitu yang dikatakan teman gue itu gitu guys. Jadi singkat cerita, eee, selang beberapa hari kemudian gue coba cari informasi lagi mengenai aplikasi tersebut ya, siapa tahu aja mungkin sudah berubah ya isu-isu yang sebelumnya gue baca yang awalnya negatif jadi positif gitu kan. Tapi sebenarnya masih tetap aja isunya itu masih isu yang negatif ya. Ada yang mengatakan bahwasanya aplikasi tersebut adalah aplikasi penipu gitu kan, dan eee, gue awalnya masih tetap yakin dengan pendapat gue, persepsi gue ya guys ya. Tapi karena ada teman gue yang mengatakan bahwasanya dia bisa melakukan trading di sana, dan dia sudah melakukan deposit, kemudian juga sudah melakukan withdrawal ataupun juga penarikan. Dalam hati gue ini masih penasaran gitu guys, masih penasaran, iya nggak sih, bener nggak sih gitu kan. Dan setelah gue tahu ternyata depositnya itu nggak terlalu mahal lah ya menurut gue pribadi ya, gue coba akhirnya. Gue coba trading di sana, dan singkat cerita lagi, memang awalnya itu gue dikasih menang guys, gue dikasih menang, kalau nggak salah kemarin tuh gue depositnya sekitar 140.000 ya, 140.000, dan gue
profit itu sekitar 300 ribuan dan itu kan sudah hampir setengah ya guys ya. Dan di situ gue mulai berubah nih mindset gue, persepsi gue tentang aplikasi tersebut. Gue merasa kayaknya, selama ini yang gue dengar, yang gue baca itu salah gitu. Dari situ gue mulailah untuk, rutin trading di aplikasi yang awalnya bi akhirnya mo. Nah setelah gue, profit, gue mau main aman dong ya. Gue menarik, dana gue yang jadi modal di awal dan gue, melakukan itu juga sebagai pembuktian apakah benar, apakah bisa ditarik atau tidak gitu kan. Dan gue tarik, nggak beberapa lama langsung masuk ke rekening gue guys, dan di situ gue merasa, "Oh berarti bener nih apa yang dikatakan oleh teman gue," gitu kan. Oke, awalnya berjalan dengan mulus ya kan. Nah akhirnya karena gue merasa modal gue udah aman, ya gue lanjutin tuh mainnya. Singkat singkat cerita beberapa hari kemudian, ya gue mengalami loss guys. Jadi profit yang gue dapetin lama-lama juga berkurang gitu kan, dan singkat cerita lagi akhirnya habis ya. Nah yang namanya kita, penasaran gitu kan awalnya bisa menang kenapa sekarang kalah, otomatis nggak puas dong ya, otomatis kepengen coba lagi dan lagi ya. Ya jatuhnya judi sih sebenarnya, gambling gitu kan. Akhirnya gue deposit lagi tuh, modal awal yang udah gue amanin gue deposit lagi ke aplikasi tersebut ya, dan gue yakin dengan ilmu persahaman ya yang selama ini gue dapetin gitu kan, gue yakin bisa pasti, kali ini profit banyak gitu guys ya. Karena memang, cara mainnya tuh jujur gampang banget ya, kita tinggal menebak harga itu naik atau turun gitu kan. Ya akhirnya gue deposit lagi dan gue mainin lagi guys. Nah, di deposit yang kedua ini, gue mengalami, sedikit keanehan ataupun juga kejanggalan ya dari aplikasi tersebut. Nah, kejanggalannya apa? Jujur, gue kan sudah lama main di saham nih ya, dan gue juga sudah sedikit paham ya, nggak banyak, sedikit paham tentang, eee, ilmu candlestick ya. Kalau kalian, sering main di saham pasti kalian tahu candlestick itu apa. Dan selama gue main di, aplikasi saham yang legal, yang memang betul-betul, dari ataupun juga, berdasarkan, market ataupun juga pasar ya, dalam hal ini mungkin kayak BEI, Bursa Efek Indonesia. Apa yang gue ketahui di ilmu candlestick itu sangat berbeda 180 derajat di aplikasi tersebut, guys. Nah, bedanya apa? Jadi gini, menurut pengetahuan awam gue ya, guys ya, kalau misalkan candlestick itu sudah, turun ke bawah ataupun juga merah dan melewati, batas, support-nya ya, itu biasanya pasti turun, ya enggak? Mungkin kalau kalian pernah baca-baca soal ilmu candlestick pasti tahu maksud gue seperti apa, dan kalau misalkan dia sudah breakout ataupun juga melewati batas atas ya, itu pasti dia akan, kembali naik ya guys ya, kalaupun turun pasti koreksi sebentar. Nah, di aplikasi tersebut nggak berlaku seperti itu guys, nggak berlaku, dan anehnya pada saat gue main itu seperti, eee, naik turunnya candlestick itu tuh seperti diatur, seperti settingan gitu, seperti settingan yang membuat kita itu, supaya kalah ataupun juga supaya loss gitu ya. Nah, gue juga, berani mengatakan seperti ini karena memang gue merasakan, seperti ini contohnya guys ya, gue pasang pada saat itu harganya naik, ya kan, harganya naik karena menurut gue itu akan naik, dan memang dia naik awalnya guys ya, awalnya naik, udah tinggi banget tuh naiknya, udah tinggi banget naiknya kan, terus setelah hampir, perpindahan posisi candlestick, tiba-tiba langsung turun ke bawah guys, bayangin aja. Dalam waktu sesingkat itu langsung turun, ya kan. Tapi masih, gue tolerir ya, masih gue anggap, ah mungkin, gue belum beruntung, belum rezeki gue gitu kan. Jadi gue coba lagi nih untuk menggunakan teknik baru gitu kan. Jadi teknik baru gue ini adalah, misalkan nih di awal gue pasang ke atas gitu kan. Kalau misalkan ternyata dia turun, gue pasang turun juga gitu guys, ya kan. Jadi gue pasangnya ataupun juga, open posisinya tuh di 2 posisi atas dan naik gitu guys. Dan memang pada saat gue pasang posisi tersebut ada gap ataupun juga ada, rentangnya gitu guys ya, ada space-nya ya, ada space-nya, ada space-nya. Dan anehnya ya, kita anggaplah pada saat, pertama kali gue open posisi itu dia naik gitu kan guys, ternyata dia turun. Nah pada saat dia turun gue pasang ke bawah.
Nah setelah itu guys, setelah itu, grafiknya itu mentok mentok di tengah-tengah, nggak naik, nggak turun. Itu berlangsung sampai perpindahan candlestick, selanjutnya. Jadi di situ gue merasa, "Ini maksudnya apa?" Gitu kan. Gue pasang posisi di awal naik, dia malah turun. Gue pasang posisi turun, dia malah bertahan di tengah-tengah. Jadi gue merasa ini seperti pembodohan gitu kan. Gue merasa, "Ah, kok bisa seperti ini sih?" Gitu. Jadi di situ gue mulai nggak yakin lagi nih sama aplikasi ini. Gue mulai, berarti bener nih, di awal memang, aplikasi ini aplikasi yang, scamming ya ataupun juga penipu. Tapi karena masih ada modal, gue coba cari lagi informasi untuk bagaimana cara agar profit di aplikasi tersebut ya. Jadi gue coba, akhirnya loss lagi guys ya, dan singkat cerita, gue depo itu hampir 500 ribuan guys, 500 ribuan ya. Karena gue yakin, dengan teknik-teknik yang gue cari, gue bakalan profit gitu kan. Apalagi, di video-video yang gue tonton itu, trader-tradernya itu sudah hampir ratusan bahkan miliaran, saldo di akun realnya guys. Jadi di situ gue merasa kenapa dia bisa sedangkan gue enggak gitu, yang beda apa gitu kan. Makanya, gue coba deposit sampai dengan Rp500.000 ya. Tapi ya begitu, akhirnya tetap loss ya. Sampai gue bikin video ini, saldo gue udah nggak bisa lagi untuk melakukan trading. Nah, mulai dari situ gue bertekad untuk tidak, menggunakan aplikasi tersebut, untuk melakukan trading ya guys ya. Tapi yang bikin gue penasaran adalah kenapa di video yang gue tonton itu mereka sampai bisa ratusan bahkan miliaran rupiah saldo akun realnya. Jadi gue coba-coba cari informasi dan akhirnya saya tahu bahwasanya mereka itu adalah affiliate marketing ya. Jadi mereka bekerja sama ya untuk promosi, untuk, mendorong ataupun juga, membuat orang lain tertarik dan menggunakan aplikasi tersebut. Ya pastinya ada komisilah, kepada mereka gitu ya, dan mungkin buat kalian yang kepengen tahu komisinya berapa silakan cari informasinya sendiri. Jadi, menurut informasi yang gue dapet ya, mereka itu, saldonya itu bisa diisi oleh, aplikasi tersebut guys. Jadi aplikasi tersebut mungkin adminnya menghubungi mereka untuk dijadikan affiliate marketing ya. Terus mereka dijanjikan dengan diisikan saldo real dalam jumlah ratusan juta. Sehingga pada saat kita melihat, mereka melakukan trading tuh saldonya bisa ratusan bahkan miliaran rupiah. Jadi kita tertarik untuk menggunakan, aplikasi tersebut. Padahal sebenarnya itu hanya sekedar promosi ya guys ya. Dan, semakin gue mencari informasi, gue semakin, menemukan beberapa orang yang justru loss-nya itu lebih parah dari gue guys ya, bahkan ada yang sampai, puluhan juta, ada yang sampai terlilit hutang, bahkan terakhir gue ada baca komentar itu, komentar dari video-video yang gue tonton ya guys ya, itu ada yang sampai jual sawah guys, hanya untuk trading di aplikasi tersebut ya, karena, iklan-iklan yang menggiurkan seperti itu ya. Siapa sih yang nggak mau kaya dalam waktu, ya mungkin minggu atau beberapa bulan bahkan tahunan, pasti semuanya kepengen. Cuman ya itu tadi, aplikasi tersebut, menggunakan kelemahan nafsu manusia untuk, ya bahasa kasarnya, membodohi manusia itu ya guys ya. Nafsunya itu yang digunakan untuk membodohi manusia itu. Jadi itu dia, guys, pengalaman gue setelah menggunakan aplikasi yang gue nggak mau sebut namanya. Yang jelas awalnya B akhirnya Mo ya, dan mungkin, nggak cuman aplikasi itu aja ya guys ya, aplikasi binary option lainnya juga mungkin sama. Kalaupun kalian tertarik karena ada yang berhasil, ya itu sih semua keputusan ada di tangan kalian ya. Di sini gue cuman, sharing pengalaman gue agar apa yang gue alami tidak kalian alami. Tapi kembali lagi, semua keputusan ada di tangan kalian ya. Dan kalau misalkan memang, kalian tidak ingin bernasib sama seperti gue, coba aja deh, main ataupun juga terjun ke dunia yang memang betul-betul, legal ya, yang, eee, melalui sekuritas ya guys ya, melalui sekuritas. Terserah mau pakai sekuritas apa, karena memang di situ bisa lebih terpercaya. Karena kalau misalnya kita main saham di sekuritas, itu jelas ya guys ya, saham yang kita beli itu saham apa, perusahaannya apa, produk yang mereka, gunakan apa, kemudian kemudian juga, ada pembeli, ada penjual gitu kan. Jadi jelas lah pokoknya kalau kita main di saham yang
perantaranya itu sekuritas ya guys ya. Jadi gue merangkum dari video ini ada beberapa keanehan yang terjadi ya, keanehan ataupun juga kejanggalan yang terjadi di aplikasi tersebut. Yang pertama, mungkin gue random ya guys ya, gue nggak suka yang berurutan-berurutan gitu, gue nggak ngerti, gue nggak paham caranya. Yang pertama itu, proses pendaftarannya bisa dikatakan cukup mudah, sangat-sangat mudah, hanya mendaftarkan email dan juga kata sandi dan tidak ada, kontrak ataupun juga kerjasama seperti, daftar di sekuritas ya guys ya. Dan memang untuk aplikasi itu, legal ya di Indonesia, jadi memang tidak ada izinnya ya guys ya. Jadi hati-hati dalam menggunakannya. Kemudian, eee naik turun ataupun juga, candlestick-nya itu seperti diatur ataupun juga di-setting ya menurut gue guys ya. Jadi ya memang tidak bisa ditebak sama sekali dia akan naik atau turun ya kan guys ya. Dan yang terakhir, proses depositnya tergolong mudah, namun memang, pada saat kita melakukan penarikan, ada sedikit kendala ya karena gue coba, pada saat gue yakin gue bakalan kalah habis uangnya, gue coba, melakukan penarikan tapi ditolak hampir 3 kali ya guys ya. Jadi ya karena memang, uangnya itu sedikit, ya udah gue habisin aja deh gitu kan, jadikan pelajaran ataupun juga pengalaman. Jadi itu dia, eee, beberapa kesimpulan ataupun juga yang gue rangkum setelah gue menggunakan aplikasi tersebut. Oke, semoga ini bisa bermanfaat dan juga, membuka mindset kalian ya yang, ingin menggunakan aplikasi tersebut. Tapi menurut gue pribadi, jangan deh, lebih baik kalian jangan menggunakan aplikasi tersebut untuk trading. Oke, mungkin segitu dulu aja guys video kali ini ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like di bawah ya. Dan kalau misalkan menurut kalian ini bermanfaat buat teman-teman kalian yang lain, silakan share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.